Halo Sobat Cek Faktate, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menyajikan informasi akurat, terpercaya, dan mendalam mengenai berbagai peristiwa penting di tanah air maupun mancanegara. Pada kesempatan kali ini, kami membawa kabar duka yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Sebuah peristiwa yang terjadi di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya, pada Senin malam, tanggal 8 September tahun 2025. Kabar ini bukan hanya menyedihkan bagi keluarga korban, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia, khususnya mereka yang selama ini setia mendukung timnas Garuda. Seorang supporter setia dari kelompok Ultras Garuda, bernama Darul Arianto, dilaporkan meninggal dunia sebelum pertandingan FIFA Matchday antara timnas Indonesia melawan Lebanon dimulai. Insiden ini sontak menyita perhatian publik, menimbulkan gelombang empati, sekaligus pertanyaan besar mengenai kondisi keselamatan penonton di stadion. Pada video kali ini, kami akan mengulas kronologi kejadian, suasana di dalam stadion, tanggapan resmi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, hingga makna mendalam dari loyalitas supporter yang seringkali harus dibayar dengan pengorbanan nyawa. Simak terus narasi lengkapnya, karena Cek Fakta akan membawakan detail peristiwa ini untuk Anda. Suasana di Stadion Gelora Bung Tama malam itu seharusnya menjadi momentum penuh semangat. Ribuan pasang mata supporter memadati tribun, bendera merah putih berkibar, lagu-lagu dukungan menggema, dan atmosfer pertandingan internasional yang mempertemukan Indonesia dengan Lebanon terasa begitu menggetarkan. Namun, di tengah riuh rendah semangat kebangsaan, dari tribun selatan terdengar teriakan panik memanggil tim medis. Teriakan itu awalnya samar, namun perlahan semakin jelas, semakin mendesak, hingga membuat banyak orang mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sejumlah supporter lain terlihat memberi isyarat tangan kepada petugas medis di pinggir lapangan. Tanpa menunggu lama, tim medis berlari ke arah tribun, dan beberapa orang terlihat menggotong seorang supporter yang kemudian diketahui bernama Darul Arianto. Tubuhnya ditopang oleh 4 orang, dikawal tim medis, dan segera dibawa menuju ambulans di sisi lapangan. Saat itu, banyak yang masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tak lama kemudian, kabar duka itu tersebar. Darul Arianto, seorang Ultras Garuda, dinyatakan meninggal dunia. Kabar meninggalnya Darul Arianto ini menjadi pukulan telak, tidak hanya bagi teman-teman seperjuangan di tribun, tetapi juga bagi seluruh masyarakat sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang saat itu hadir langsung di stadion, menyampaikan belasungkawa mendalam. Dalam keterangannya kepada awak media usai pertandingan, Erick berkata, "Pertama-tama saya ingin mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya salah satu supporter Ultras Garuda, Saudara Darul Arianto. Insya Allah habis ini juga saya akan menang mob." Erick menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah Kota Surabaya turut menyampaikan duka cita atas peristiwa ini. Menurut Erick, duka tersebut bukan hanya dirasakan oleh PSSI, melainkan juga oleh seluruh pemangku kepentingan sepak bola Indonesia. Ucapan belasungkawa dari orang nomor 1 di Federasi Sepak Bola Nasional itu menggambarkan betapa besar kehilangan yang dirasakan. Terlebih insiden ini terjadi di tengah momentum penting ketika Indonesia sedang berupaya menguatkan posisi di kancah sepak bola internasional. Bagi banyak orang, nama Darul Arianto mungkin tidak dikenal secara luas seperti para pemain di lapangan. Namun, bagi rekan-rekan Ultras Garuda, Darul adalah sosok yang penuh dedikasi, rela berkorban, dan selalu ada di tribun untuk memberikan dukungan. Ultras Garuda sendiri adalah kelompok supporter yang terkenal militan dalam mendukung timnas Indonesia. Mereka kerap hadir di berbagai kota, membawa spanduk, nyanyian, dan koreografi untuk membakar semangat para pemain Garuda di lapangan. Kehadiran mereka menjadi bagian penting dari atmosfer setiap laga timnas. Kehilangan satu anggotanya di tengah euforia pertandingan tentu saja meninggalkan kesedihan yang begitu mendalam. Di media sosial, ucapan belasungkawa dan doa bagi almarhum Darul Arianto membanjiri lini massa. Banyak rekan sesama supporter menuliskan betapa almarhum adalah sosok yang ramah, selalu ceria, dan tidak pernah lelah menyuarakan dukungan untuk Merah Putih. Peristiwa ini juga mengingatkan kita pada pentingnya faktor keselamatan di stadion. Ketika ribuan orang berkumpul dalam satu ruang besar,
potensi terjadinya insiden medis selalu ada. Baik itu karena kondisi kesehatan individu, faktor kelelahan, kepadatan penonton, maupun hal-hal lain yang tak terduga. Teriakan panik dari tribun selatan sebelum kick-off menjadi alarm keras bahwa setiap pertandingan bukan hanya tentang adu strategi di lapangan, tetapi juga tentang bagaimana memastikan setiap nyawa penonton terlindungi. Untungnya, tim medis stadion bergerak cepat. Namun, dalam kasus Darul Ariyanto, takdir berkata lain. Nyawanya tidak tertolong dan stadion yang semula dipenuhi semangat kebangsaan pun seketika diliputi duka. Banyak supporter yang tidak lagi fokus hanya pada pertandingan, melainkan larut dalam perasaan kehilangan seorang saudara sesama pecinta bola. Jika kita menengok ke belakang, sepak bola Indonesia memang tidak jarang diwarnai dengan kabar duka yang menimpa supporter. Dari insiden bentrokan antar supporter, tragedi di stadion, hingga kasus-kasus meninggalnya fans akibat berdesakan atau masalah medis, semuanya pernah tercatat dalam sejarah. Namun, kasus Darul Ariyanto kali ini berbeda. Tidak ada kerusuhan, tidak ada bentrokan, tidak ada kekacauan. Ia pergi dengan cara yang sunyi, di tengah riuh dukungan yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan. Hal ini menegaskan bahwa nyawa manusia begitu rapuh dan dibalik semangat besar mendukung tim nasional, ada risiko yang selalu mengintai. Darul menjadi simbol dari cinta tanpa batas kepada timnas Indonesia. Cinta yang pada akhirnya harus dibayar dengan nyawa. Pertandingan itu sendiri akhirnya tetap berlangsung. Timnas Indonesia berhadapan dengan Lebanon dalam laga uji coba FIFA Matchday September tahun 2025. Meski atmosfer sempat terganggu, pertandingan dilanjutkan sesuai jadwal. Hasil akhir menunjukkan skor kacamata 0-0. Dengan hasil tersebut, Indonesia mencatat 1 kemenangan atas Taiwan dan 1 hasil imbang melawan Lebanon di rangkaian uji coba kali ini. Bagi sebagian orang, hasil pertandingan hanyalah angka. Karena di balik skor tanpa gol itu, ada 1 nyawa yang telah melayang. Ada 1 keluarga yang kehilangan anak, mungkin seorang ayah, seorang sahabat, sekaligus seorang pejuang tribun. Dalam konteks ini, skor akhir seakan tidak lagi terlalu penting. Yang lebih penting adalah bagaimana kita belajar menghargai arti kehidupan di tengah gegap gempita sepak bola. Ucapan belasungkawa datang dari berbagai pihak, tidak hanya dari PSSI dan pemerintah daerah, tetapi juga dari berbagai komunitas supporter di seluruh Indonesia. Mereka menegaskan bahwa rivalitas di tribun hanyalah urusan sepele, sementara persaudaraan sebagai sesama pecinta sepak bola jauh lebih utama. Banyak yang mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Tidak sedikit pula yang menyerukan agar setiap penyelenggara pertandingan semakin memperhatikan aspek kesehatan penonton, mulai dari fasilitas medis, akses evakuasi, hingga sosialisasi pentingnya menjaga kondisi tubuh sebelum hadir ke stadion. Darul Ariyanto telah menjadi pengingat bahwa keselamatan supporter adalah prioritas utama yang tidak boleh diabaikan. Dalam perspektif yang lebih luas, peristiwa ini menyoroti hubungan erat antara supporter dan sepak bola nasional. Timnas Indonesia sering disebut tidak hanya terdiri dari 11 pemain di lapangan, tetapi juga jutaan pendukung yang setia di tribun maupun di depan layar kaca. Tanpa supporter, atmosfer sepak bola akan terasa hampa. Supporter adalah nyawa dari setiap pertandingan, sumber semangat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan di antara jutaan supporter itu, ada individu-individu seperti Darul Ariyanto yang mendedikasikan waktu, tenaga, bahkan hidupnya demi mendukung tim kesayangan. Kehadirannya di stadion malam itu adalah bukti cinta. Kepergiannya adalah bukti betapa besar harga yang harus dibayar demi loyalitas kepada Garuda di dada. Sobat Cek Fakta, peristiwa ini juga mengajarkan kita tentang solidaritas. Di stadion, ribuan orang mungkin tidak saling mengenal, berasal dari kota berbeda, bahkan latar belakang hidup yang beragam. Namun, ketika ada seorang supporter yang tumbang, semua orang bersatu. Teriakan memanggil tim medis, tangan-tangan yang membantu menggotong, hingga doa yang dipanjatkan. Semuanya menunjukkan bahwa di atas rivalitas dan perbedaan, ada rasa persaudaraan yang kuat. Solidaritas itu pula yang membuat dunia sepak bola Indonesia selalu hidup, meski berulang kali diterpa ujian. Solidaritas itu pula yang kini harus terus dijaga agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Kita tentu berharap agar ke depan,
Pihak penyelenggara pertandingan, federasi, maupun pihak keamanan semakin memperhatikan detail-detail kecil yang menyangkut keselamatan. Misalnya, menambah jumlah tim medis di stadion, memastikan peralatan medis dalam kondisi siap pakai, memberikan jalur evakuasi yang jelas, dan mengedukasi penonton untuk segera melapor jika ada rekan di sekitar yang mengalami gangguan kesehatan. Karena stadion bukan hanya tempat menyaksikan pertandingan, tetapi juga tempat di mana ribuan nyawa berkumpul. Setiap nyawa berharga, dan setiap nyawa harus dilindungi. Kini, nama Darul Ariyanto akan dikenang sebagai bagian dari sejarah panjang dukungan Ultras Garuda. Ia mungkin tidak pernah mencetak gol, tidak pernah tampil di lapangan, dan tidak pernah mengangkat piala. Namun, kontribusinya sebagai supporter tidak bisa dipandang remeh. Ia adalah bagian dari energi besar yang membuat timnas Indonesia selalu merasa didukung, apapun hasil di lapangan. Baginya, mendukung Garuda bukan sekadar hobi, tetapi sebuah panggilan jiwa. Dan meski raganya telah tiada, semangatnya akan tetap hidup di setiap nyanyian tribun, di setiap kibaran bendera, dan di setiap langkah timnas menuju kejayaan. Sobat Cek Fakta, duka memang tidak bisa dihindari. Namun, dari duka itu kita bisa belajar banyak hal. Kita belajar tentang cinta yang tulus, tentang pengorbanan tanpa pamrih, tentang pentingnya menjaga keselamatan bersama, dan tentang betapa berharganya nyawa manusia. Darul Ariyanto telah memberikan pelajaran itu kepada kita semua, meski dengan cara yang paling menyakitkan. Mari kita kenang dia bukan hanya sebagai supporter yang gugur, tetapi sebagai simbol cinta yang murni kepada Indonesia. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Demikianlah ulasan kami kali ini, Sobat Cek Fakta. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung kanal ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan informasi faktual, mendalam, dan terpercaya untuk Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Dan salam hormat untuk semua pecinta sepak bola Indonesia. Bersama kita kuat, bersama kita hormati setiap nyawa, dan bersama kita wujudkan sepak bola Indonesia yang lebih baik.